Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yuk belajar bahasa Inggris bersama Mem Tika. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustazah jelaskan lebih lanjut tentang past continuous tense, Ustazah akan sampaikan learning goals atau tujuan pembelajaran kita. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami past continuous tense. Dan yang kedua, peserta didik mampu menggunakan past continuous tense dengan benar. Apa pengertian dari past continuous tense? Past continuous tense merupakan tenses yang menjelaskan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih berlangsung hingga kejadian kedua terjadi. For example, I was eating when you called me. Saya sedang makan ketika kamu menelpon saya. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang the formula of past continuous tense, yaitu rumus dalam membentuk kalimat past continuous tense. Rumus yang pertama yaitu untuk kalimat positif. Rumusnya ialah subject plus was atau were plus verb ing. For examples, I was going to the cinema yesterday. Saya sedang pergi ke bioskop kemarin. They were reading books last night. Mereka sedang membaca buku semalam. She was listening to the music when you came. Dia sedang mendengarkan musik saat kamu datang. Rumus selanjutnya yaitu untuk kalimat negatif. Rumusnya ialah subject plus was atau were plus not plus verb ing. Perbedaannya dengan kalimat positif ialah pada kalimat negatif terdapat kata not setelah to be, was atau were. For examples, I was not going to the cinema yesterday. Saya sedang tidak pergi ke bioskop kemarin. Contoh yang kedua, they were not reading books last night. Mereka sedang tidak membaca buku semalam. Contoh yang ketiga, she was not listening to the music when you came. Dia sedang tidak mendengarkan musik saat kamu datang. Rumus yang ketiga yaitu untuk kalimat tanya. Rumusnya ialah was atau were plus subject plus verb ing. Perbedaannya dengan kalimat positif dan negatif ialah to be, was atau were berpindah posisi dengan subject, dan to be, was atau were-nya berada di awal kalimat. For examples, were you going to the cinema yesterday? Apakah kamu sedang pergi ke bioskop kemarin? Contoh selanjutnya, were they reading books last night? Apakah mereka sedang membaca buku semalam? Contoh yang ketiga, was she listening to the music when you came? Apakah dia sedang mendengarkan musik saat kamu datang? Nah, inilah dia formula atau rumus dalam membentuk kalimat past continuous tense. Remember, ingatlah beberapa catatan tambahan berikut ini. Yang pertama yaitu adverbs of time dalam past continuous tense, yaitu kata keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat past continuous tense. Yang pertama ialah when, yang artinya saat atau ketika, while, selagi, yesterday, kemarin, last night, semalam, last week, minggu lalu.
Yang kedua yaitu the using of was and were. Penggunaan to be, was, dan were. To be was digunakan untuk subjek I, she, he, it, dan nama orang seperti Andi dan Jenny. Jadi to be was ini digunakan untuk subjek tunggal atau singular. Sedangkan to be were digunakan untuk subjek you, they, we, dan orang yang jumlahnya lebih dari satu yaitu Andi and Jenny. Jadi to be were digunakan untuk subjek plural atau subjek yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Demikianlah materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.